Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Kamis 15 April 2021. Seperti biasanya, mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayat 19. Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayat 19. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur untuk pertolongan penyertaan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami daripadamu. Kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan, dengan berbagai hal di baliknya yang boleh kami alami bersama. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh menikmati alam ciptaan-Mu di hari baru ini. Mensyukuri semua itu ya Bapa, kami senantiasa merindukan mendekat dengan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mampu mengerti, memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di pagi ini. Dan sekiranya boleh memberikan penguatan bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu, boleh memberikan pengajaran, bahkan jika Tuhan berkenan boleh menegur sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dari hari ke hari kami dimampukan untuk selalu hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayat 19. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula.
Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ia membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari perikop pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan tema yaitu aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah merasa bahwa kehidupan sedang tidak adil oleh karena berbagai persoalan serta kepahitan hidup menindih kita, membuat kita sesak dan seolah-olah sulit untuk bernafas? Lalu apa respon kita, khususnya dalam hal kepercayaan dan keberserahan kita kepada Tuhan? Bagaimana respon kita terhadap persoalan atau kepahitan hidup yang seolah-olah menindih kita? Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita hari ini, Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayat 19 adalah sebuah lagu atau pujian syukur dan doa permohonan kepada Allah. Pasal ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 hingga ayat 7 adalah pujian syukur kepada Allah Israel yang adalah gunung batu kekal yang menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri dan mengangkat orang yang benar. Orang-orang benar inilah yang akan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota dan menikmati keselamatan Allah. Bagian kedua, ayat 8 hingga ayat 10 adalah refleksi terhadap penghakiman Allah yang dinantikan orang-orang benar. Bagian tersebut menggambarkan sebuah keadaan ketika keadilan Allah ditegakkan di bumi dan setiap kefasikan dipukul. Kemudian bagian yang ketiga, ayat 11 hingga ayat 19 berbicara tentang permohonan keselamatan orang percaya dan penghukuman atas kefasikan. Permohonan ini digambarkan seperti wanita yang sedang berjuang dengan kesakitan, menantikan kelahiran yang akan mendatangkan sukacita besar. Permohonan ini disertai keyakinan penuh kepada Allah bahwa pada masa sulit masih ada umat yang percaya dan menantikan datangnya keadilan Allah seperti orang yang menantikan terang. Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin tidaklah mudah untuk tetap percaya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah situasi kehidupan yang begitu sulit, tetapi marilah tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia sungguh mengasihi kita, dan meskipun kita dalam keadaan sulit, kita aman dalam lindungannya. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang tetap setia kepadanya, kendati dalam kesulitan dan pahitnya kehidupan, mereka akan diselamatkan Allah karena tetap percaya dan mengandalkannya dalam segala situasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, 3 hari berturut-turut dalam perenungan kita setiap pagi melalui kitab Daniel,
Kita diajak untuk tetap hidup setia kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang menimpa hidup kita. Bahkan jika orang di sekeliling kita mengajak untuk meninggalkan kepercayaan kita, tetap percaya kepada Allah yang kita sembah. Dan melalui perikop pembacaan kita hari ini juga kembali mengingatkan kita untuk tetap hidup setia kepada Tuhan, karena kita sesungguhnya aman dalam lindungannya. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami saat ini, tetap bergantung hanya kepada Allah, pelindung kita. Sepahit bagaimanapun hidup kita, sesulit bagaimanapun keadaan kita, tetap percaya, tetap hidup setia kepada Allah. Perlindungannya sudah terbukti dalam sejarah umatnya. Lalu bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada kuasanya yang ajaib? Karena itu, jangan pernah menggantikan Dia dengan apapun itu. Jangan pernah menggantikan Dia dengan hal yang lain. Hanya Dia pelindung yang maha kuasa bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk tetap hidup setia di dalam-Mu, untuk tetap berpengharapan kepada Engkau, karena sungguh di dalam perlindungan-Mu kehidupan kami tetap aman. Meskipun kadang kami mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya dan yakini bahwa Tuhan yang akan mampu mengangkat kami dari persoalan hidup itu. Ya Allah Bapa dalam kerjaan sorga, mari berkati peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kiranya kami tetap juga dalam lindungan kasih pertolongan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang terpapar virus corona yang berada di ruang-ruang isolasi. Mari Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua, memberkati usaha yang diusahakan dalam memperoleh kesembuhan. Kiranya mereka boleh pulih kembali, menjalani aktivitas seperti sebelumnya, mampu mengucap syukur untuk segala berkat kasih yang mereka peroleh daripada-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang dilanda bencana, yang berkekurangan, yang tak berdaya, yang mengalami peperangan. Saudara-saudara kami, duda, janda, yatim piatu, Tuhan peliharakan satu persatu, tetap menikmati pertolongan daripada Tuhan. Kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi, dan kami sama-sama boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan tetap setia hidup di dalam kasih Tuhan. Tetap setia hidup dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaan hidup kita saat ini, kita tetap aman dalam lindungannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.